Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penelitian survei oleh Vina Rahmatika dan Zara Firdaus. Yang pertama, pengertian survei. Secara etimologi, kata survei berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata, yakni sur yang berasal dari kata super yang berarti di atas atau melampaui, sedangkan kata suku kata vei berasal dari kata videre yang berarti melihat. Jadi, survei berarti melihat di atas atau melampaui. Berikut merupakan karakteristik dari survei. Di antaranya adalah yang pertama, data informasi yang dikumpulkan dari kelompok besar orang dengan tujuan mendeskripsikan berbagai aspek dan karakter seperti pengetahuan, sikap, kepercayaan, kemampuan, dan populasi. Yang kedua, data informasi yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan, tertulis atau bisa juga lisan, dari populasi. Data informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. Perbedaan survei dengan penelitian, yakni yang membedakan penelitian survei dari penelitian eksperimen ialah bahwa dalam penelitian survei, peneliti tidak perlu melakukan perlakuan khusus atau treatment terhadap responden, seperti halnya yang dilakukan para peneliti eksperimental atau kuasi eksperimental. Selanjutnya adalah macam-macam survei. Pertama, macam-macam survei menurut Borg and Gall tahun 1989, yaitu survei cross-sectional dan survei longitudinal. Survei cross-sectional survey digunakan untuk mengetahui isu yang bersifat temporer dengan mengumpulkan data cukup satu kali. Sedangkan longitudinal survey digunakan untuk mengetahui isu yang berkepanjangan, tetapi populasi lebih kecil dengan pengumpulan data secara periodik. Survei ini juga sering dibedakan menjadi trend study, cohort study, dan panel study. Selanjutnya, dalam desain konvensional survei, peneliti dapat menjelaskan tentang sikap, perilaku, pendapat, atau praktek yang dilakukan oleh populasi tertentu. Yang kedua, mendeskripsikan kebutuhan komunitas tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. Yang keempat, membandingkan kelompok populasi yang satu dengan lainnya. Dan yang kelima, mengukur sebuah keberhasilan kebijakan dan program nasional. Sementara itu, dalam desain penelitian survei longitudinal, peneliti dapat yang pertama menjelaskan perkembangan perubahan tren suatu fenomena yang dialami oleh populasi penelitian dalam periode tertentu. Yang kedua, mendeskripsikan sekelompok populasi yang memiliki kategori usia yang sama pada dua waktu yang berbeda. Misalkan pada tahun 2012, meneliti tentang pandangan mahasiswa semester 1 tentang pentingnya studi di perguruan tinggi. 4 tahun kemudian, peneliti tentang pandangan siswa semester 8 tentang pentingnya pendidikan. Dan yang ketiga, studi tentang populasi yang sama pada dua waktu yang berbeda. Jenis-jenis desain penelitian tersebut dapat ditentukan dalam sebuah penelitian sesuai dengan tekanan utama dan tujuan utama dari penelitian kita. Lalu berlanjut pada macam survei berdasarkan Yusuf tahun 2011. Yang pertama adalah survei sekali waktu atau cross-section survey. Artinya data hanya diperoleh atau dikumpulkan untuk waktu tertentu saja dengan tujuan menggambarkan kondisi populasi yang ada. Yang kedua, survei rentang waktu atau longitudinal survey dilakukan berulang untuk mengetahui kecenderungan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah survei tracking atau tren, dilakukan pada populasi yang sama namun dengan sampel berbeda untuk mengetahui kecenderungan suatu fenomena dari waktu ke waktu berdasarkan yang lagi tren pada saat itu. Lalu yang keempat adalah survei panel, yaitu dilakukan terhadap sampel yang sama untuk memahami suatu fenomena dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir adalah survei cohort, dilakukan pada sekelompok populasi yang spesifik untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah survei.
Menurut Yusuf tahun 2011, langkah survei dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan masalah penelitian. Dalam menentukan masalah penelitian, amat sangat penting mempertimbangkan dari aspek diantaranya pertimbangan pribadi dan pertimbangan sosial. Pertimbangan pribadi diantaranya adalah apakah peneliti benar-benar tertarik pada masalah tersebut, memiliki cukup waktu dan dana, mendapat dukungan dari administrasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pertimbangan sosial seperti apakah manfaat teoritis, manfaat praktis untuk halayak ramai, atau akan memicu adanya penelitian-penelitian ulang yang akan dilakukan oleh penelitian lain. Lalu langkah yang kedua adalah membuat desain survei. Survei akan peneliti harus mempunyai desain yang sesuai dengan masalah yang ada, sehingga sebagai peneliti harus memahami jenis desain yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Desain penelitian merupakan konseptual atas sebuah fenomena yang akan diturunkan menjadi variabel-variabel penelitian sampai ke tingkat indikator. Yang ketiga, pengembangan instrumen survei atau penyusunan kuesioner dan pertanyaan. Dalam penelitian survei, data bisa diperoleh dengan berbagai cara atau teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner langsung, kuesioner via pos, wawancara, dan lain sebagainya. Dari banyak teknik pengumpulan data yang dianggap paling efisien dalam penelitian survei adalah kuesioner. Akan tetapi, kuesioner juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya relatif murah, anatomiti, keseragaman kata dan istilah, tidak ada bias wawancara, dan sebagainya. Sedangkan kelemahannya adalah tidak fleksibel, tidak ada kendali atas urutan pertanyaan, ada pertanyaan yang kemungkinan tidak terjawab, respon rate yang rendah, dan lain sebagainya. Tahap akhir dari penyusunan desain penelitian survei adalah penurunan matriks operasional ke dalam item-item pertanyaan. Pertanyaan survei yang baik dapat menjaring informasi yang tepat. Artinya, pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang jelas, padat, ringkas, dan spesifik. Yang keempat adalah menentukan sampel. Artinya, memiliki teknik atau metode yang digunakan untuk mengambil sampel yang didasarkan pada keadaan atau kebutuhan data penelitian. Adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga untuk meneliti suatu populasi menyebabkan perlunya dilakukan penentuan sampel. Nah, berikutnya masih termasuk dalam langkah-langkah survei, yaitu yang kelima, melakukan pretest. Dengan dilakukan pretest atau tes pendahuluan sebelum penelitian, diharapkan dapat mengetahui apakah ada beberapa pertanyaan dari instrumen yang perlu dihilangkan atau ditambah, apakah ada pertanyaan yang sulit dipahami oleh responden, apakah susunan pertanyaan yang ada yang perlu diubah, dan dapat mendeteksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi satu kuesioner. Nah, dalam tahapan pretest seringkali dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui kemantapan dan kesahihan instrumen penelitian. Berikutnya, keenam, mengumpulkan data. Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan dalam sebuah penelitian. Meskipun peneliti dalam riset survei tidak harus turun sendiri ke lapangan, sesuai dengan perannya, peneliti dapat mengambil salah satu peran, atau beberapa peran, atau semua peran sekaligus dalam penelitian survei. Peran peneliti diantaranya sebagai pembuat desain instrumen atau konseptor riset, pengumpulan data atau enumerator, pengolahan dan interpreter data atau analisis, dan penyusun laporan. Selanjutnya, ketujuh, memeriksa data. Sebagai bagian dari penelitian kualitatif, data yang terkumpul dalam penelitian survei biasanya berupa angka-angka yang merupakan nilai dari variabel-variabel tertentu. Untuk angket atau kuesioner dengan sistem tertutup, maka kode-kode jawaban yang harus diberikan oleh responden sudah dibuatkan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu yang ke-8, mengkode data. Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dalam penelitian survei biasanya berupa angka-angka yang merupakan nilai dari variabel-variabel tertentu. Untuk angket atau kuesioner dengan sistem tertutup, maka kode-kode jawaban yang harus diberikan oleh responden sudah dibuatkan oleh peneliti. Selanjutnya 9, data entry. Setelah seluruh data yang dikumpulkan dari angket atau kuesioner diberi kode, maka peneliti kemudian memasukkan data-data tersebut dengan menggunakan software yang ada, misalnya program SPSS, atau yang lebih sederhana dengan menggunakan Excel atau Microsoft Office. Dalam memasukkan data, peneliti harus cermat dan teliti dalam memasukkan data tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam
mengentry data. Jika perlu setelah semua data dimasukkan dalam program, dicek kembali dari data mentah yang diperoleh. Selanjutnya, pengolahan data dan analisis data. Agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesis, peneliti harus memiliki teknik analisis data yang tepat. Karena penelitian survei menyangkut banyak kasus, maka umumnya teknik analisis data berhubungan dengan statistik. 11. Interpretasi data. Interpretasi data dimaksudkan menjadi dasar untuk membuat kesimpulan. Dilihat dari proses timbulnya, analisis data mendahului baru kemudian interpretasi. Dilihat dari sifatnya, analisis data bersifat objektif asli apa adanya, sedangkan interpretasi bersifat subjektif dan bisa berubah-ubah. Untuk menginterpretasi data, yang perlu dilakukan peneliti adalah mengaitkan temuan dan data dengan teori yang dibangun awal. Selanjutnya, diberikan konteks mana atau implikasi data temuan tersebut dengan kondisi dan situasi atau settingan penelitian secara lebih luas. Yang terakhir yaitu 12, membuat kesimpulan dan rekomendasi. Setelah analisis dan interpretasi data, bagian akhir dari penelitian survei adalah menyusun kesimpulan yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis data dan interpretasi data, serta rekomendasi yang merupakan saran yang realistis berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Permasalahan survei. Permasalahan yang dihadapi ketika penelitian survei antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sulit mengkondisikan subjek atau mengatur waktu yang tepat untuk mengisi dan mengembalikan survei. Kedua, penelitian survei dapat menjangkau populasi dalam jumlah banyak dan luas, tetapi tidak dapat digunakan untuk mendalami kasus-kasus atau masalah-masalah secara lebih mendalam. Nah, ini berkaitan dengan variabel-variabel yang variabel terikat khususnya yang diberikan pelakuan. Dan itu termasuk ke penelitian eksperimen, sedangkan di penelitian survei tidak diberi pelakuan. Kemudian kelemahan lain dari penelitian survei adalah terletak pada kedalaman analisis. Artinya, jika peneliti kurang cermat dalam proses analisis data yang diperoleh, maka hasil yang diperoleh juga tidak valid atau diragukan. Nah, selanjutnya yaitu ancaman terhadap validitas internal survei. Nah, validitas internal dalam penelitian survei dapat dilakukan dengan cara mengkaji jawaban setiap item pertanyaan yang diajukan dalam instrumen survei atau kuesioner. Nah, perlu diketahui bahwa instrumen survei mungkin saja disusun berdasarkan beberapa faktor atau variabel, yang masing-masing faktor atau variabel itu diukur lebih lanjut oleh beberapa indikator. Karena itu, validitas internal bisa diketahui dengan cara A. Mengukur keterkaitan antar faktor atau variabel. B. Mengukur keterkaitan antar indikator. Nah, sebagai upaya untuk dapat mengendalikan ancaman terhadap validitas internal penelitian adalah dengan cara mengidentifikasi, meminimalisir, dan dapat mungkin untuk dapat menghilangkan ancaman-ancaman tersebut. Nah, berdasarkan identifikasi dari ancaman terhadap validitas internal, setidaknya ada 9 yang harus diperhatikan, yaitu karakteristik subjek, mortalitas, lokasi, instrumentasi, pengetesan atau pengujian, sejarah, kematangan, sikap subjek, regresi, dan implementasi.